Kalau Bapak, apa yang paling membuat Bapak hancur ketika ketemu di Brimob dan kemudian Icat menjadi tersangka? Ya, hancur memang. Karena masa depannya sudah hancur. Ya, karena dia sebagai tulang punggung, sebagai harapan kita berdua, jadi kebanggaan keluarga. Jadi terseret dalam masalah ini memang hancur hati. Keluarga saya semua sudah kecewa, hancur semua ini, Mbak, dengan masalah ini. Apa kata Icat waktu itu, Pak? Tetap dia bersekukuh waktu itu. Dia sudah jujur. Yang Iya, dia katakan dia sudah jujur dengan yang pertama itu. Masa pertama dia bilang, Mama dan Papa harus percaya. Masa Mama dan Papa orang yang paling dekat dengan saya terus tidak percaya sama saya seperti mereka yang di luar sana. Dia bilang begitu. Sampai dia keras, dia marah sama saya sama bapaknya. Harus percaya, dia bilang begitu. Apa yang saya bilang itu betul. Sampai keras ke orang tuanya? Iya, dia sampai dia berkeras, dia bilang, Mama Papa harus percaya sama saya. karena doktrinnya itu. Karena doktrin? Iya. Doktrinnya. Sesuai dengan skenario itu. Mungkin terlalu setia dia pada apa yang diperintah itu. Jadi dia memang di depan kita aja berdua, di depan ya sudahlah, di depan Tuhan saja dia tetap berkeras berbohong. Depan Tuhan saja berkeras berbohong. Iya. Bagaimana menjelaskannya, Bu Ina? Itu kan sudah dibawakan ke pendeta, sudah didoakan secara pribadi dia. Saya ingat waktu kita ke gereja itu didoakan secara pribadi, ada konseling dengan gembala, Pak Gembala waktu itu. Tapi memang dia masih keras dengan apa yang dia dengan pernyataan yang awal itu. Kita kan sebenarnya waktu tanggal 5 itu tanggal 6 sudah rencana pulang ke Manado, tanggal 7 rencana pulang ke Manado. Terus kita tiba-tiba di 6 Agustus ya? Iya, 6 Agustus. 7 tanggal 8 sampai di Manado kalau nggak salah ya waktu itu. Terus kita dipanggil sama Pak Kabid, Pak Muji waktu itu di Mako, terus menghadap Pak Muji bilang kalau bisa jangan dulu pulang. Kita juga waktu itu bapaknya maksa harus pulang karena ada adik kecil kan yang kurang sehat. Jadi tiba-tiba HP saya bunyi, terus saya angkat, tahu-tahu dia nangis. Nggak tahu Icat yang nelpon, dia nangis Mbak, dia waktu itu dia bilang, apa katanya, Bu? Mama saya sudah merasa siksa. Saya merasa sangat tersiksa ditahan waktu itu sudah 3 hari ditahan. Dia bilang, Mama, saya sudah sangat tersiksa hanya makan nasi sama sayur. Dan mereka yang lain yang melakukan yang terlibat enak-enak di luar, saya akan bicara jujur. Dia bilang seperti itu. Lalu saya nangis, Mbak. Kami berdua teleponan nangis. Saya bilang sama dia, adik harus bicara jujur. Jangan, nggak usah sembunyi karena kan untuk apa adik harus menahan semua, karena ini kan bukan hanya perbuatan dia, banyak yang melakukan ini, ada berapa orang terus yang lain hanya enak-enak di luar. Kamu harus jujur, Dia bilang, Mama saya sudah mau jujur malam ini Mama, dia bilang begitu. Jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes, harus ke sana ketemu dia. Jadi saya bilang sama bapaknya, saya menangis lama Bu, telepon sama dia sampai bilang, lebih baik kamu pulang Manado Dek, daripada harus jadi seperti ini. Kalau Mama bisa gantikan kamu, biarlah Mama yang gantikan kamu. Saya sakit.